Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, I will introduce myself. My name is Ilma Zulkowim. I'm from TBIC. I will explain about implicator. What is an implicator? An implicator is something the speaker suggests or implies with an utterance. Jadi implikator itu adalah suatu yang disarankan atau diisyaratkan oleh penutur dengan suatu ujaran meskipun tidak diungkapkan secara harfiah ataupun tidak diungkapkan secara langsung. Implikator dapat membantu dalam berkomunikasi lebih efisien daripada dengan secara eksplisit mengatakan semua yang ingin kita komunikasikan atau terbelit-belit. Dari definisi di atas bisa kita ambil kesimpulan bahwa pemahaman terhadap implikator tidak lepas dari kerjasama antar kedua penutur dalam sebuah interaksi percakapan. Maka untuk lebih jelasnya kita definisikan lebih rinci, kata implikator memiliki penjabaran makna yang tersembunyi dalam sebuah percakapan atau makna yang dimaksud oleh penutur yang berhubungan dengan adanya kerjasama untuk mengetahui makna yang bisa jadi itu berbeda. For the example, wow, today is very hot. Wow, hari ini sangat panas sekali. Dari contoh kalimat tersebut, kita bisa beranggapan bahwa cuaca hari ini memang panas sehingga membuat gerah. Namun, kalimat itu juga bisa menyimpan makna implisit, yaitu penutur sangat haus. The next is conversational implicator. The concept of conversational implicator was introduced by British philosopher Paul Grace pada tahun 1975. Jadi konsep implikator percakapan itu diperkenalkan oleh filosof Inggris yaitu Paul Grace pada tahun 1975. Beliau mengungkapkan bahwa implikator percakapan yang muncul karena penutur diharapkan menghormati aturan umum percakapan dan implikator konvensional yang terikat pada kata-kata tertentu seperti tetapi atau oleh karena itu. Jadi conversational implicator is definable as any meaning or proposition expressed implicitly by a speaker in his or her utterance of a sentence which is meant without being part of what is said in the strict sense. Implikator percakapan didefinisikan sebagai setiap makna atau proposisi yang diungkapkan secara implisit oleh pembicara dalam ucapannya dari sebuah kalimat yang dimaksud tanpa menjadi bagian dari apa yang dikatakan dalam arti yang sempit. Selanjutnya, on the base sides, the speaker and listener are cooperating. And aiming to be relevant, a speaker can imply a meaning implicitly, confident that the listener will understand. Jadi, maksudnya atas dasar bahwa seorang pembicara dan pendengar bekerja sama dan bertujuan untuk menjadi relevan ataupun untuk memudahkan dalam berbicara tidak berbelit-belit. Seorang pembicara dapat menyiratkan suatu makna secara implisit, yakni bahwa pendengar akan mengerti. Contohnya, are you watching this program? Apakah Anda menonton program ini? Implicator, a possible conversational implicator. Jadi implikator percakapan yang mungkin terjadi yaitu this program bores me. Program ini membuat saya bosan. Or can we turn the television off? Atau bisakah kita mematikan televisi? Nah, itu adalah implikator yang terjadi dalam kata-kata are you watching this program? Apakah kamu melihat program ini? Seperti itu. Selanjutnya, different from entailment. Implicator can be cancelled. Jadi perbedaan dari entailment, implikator itu dapat dibatalkan. Apa yang dimaksud dengan entailment? Entailment adalah prinsip bahwa dalam kondisi tertentu kebenaran suatu pernyataan memastikan kebenaran pernyataan kedua. Contohnya seperti ini. John ate some of the cookies. Pernyataan yang kedua, atau I figured he would how many are left.
Terus yang selanjutnya itu yang A, membenarkan ataupun kembali ke pernyataan yang awal bahwasannya in fact he ate all of the cookies, memakan semua cookiesnya. Ya, pernyataan yang pertama itu adalah John memakan beberapa kue. John ate some of the cookies. Pernyataan yang kedua, saya pikir or I figured he would. How many are left? Saya pikir dia akan melakukannya. Berapa banyak yang tersisa? Nah, itu terus pernyataan yang ketiga itu membenarkan ataupun ya kembali ke pernyataan awal, yaitu in fact he ate all the cookies. Bahkan dia memakan semua kue. Nah, itu adalah perbedaan dari entailment dan implicator. Okay, those conversational implicator is what the communicated or conveyed or mean minus what is said. It is beyond and above and sometimes divergent from what is said. It represents a relation between a speaker and a proposition produced by the speaker on the basis of the logic of conversation. Jadi, implikator percakapan adalah yang dikomunikasikan atau yang disampaikan. Dalam pragmatik, implikator percakapan adalah tindak tutur tidak langsung atau implisit. Apa yang dimaksud dengan ujaran pembicara yang bukan merupakan bagian dari apa yang dikatakan secara eksplisit. Itu adalah conversational implicator. And then, cooperative principle. Grace purports that the participants in a communicative exchange are guided by a participle that determines the way in which language is used with maximum efficiency and effect to achieve rational communication. He called it the cooperative principle. What is it? Make your conversational contribution, such as is required, at the stage at which it occurs by the accepted purpose or direction of the thought exchange in which you are engaged. Oke, bahwasannya kooperatif prinsipal menurut beliau filosofi Inggris yaitu Grace mengusulkan agar peserta dalam pertukaran komunikatif dipandu oleh prinsip yang menentukan cara bagaimana digunakan dengan efisien dan efek maksimum untuk mencapai komunikasi yang rasional. Dia menyebutnya prinsip kooperatif atau kerjasama dan membuat kontribusi percakapan seperti yang diperlukan pada tahap di mana hal itu terjadi dengan tujuan atau arah yang diterima dari pertukaran pembicaraan di mana Anda terlibat atau di mana percakapan itu atau orang yang bercakap-cakap itu terlibat. Dalam pragmatik, prinsip kerjasama menjelaskan bagaimana manusia dapat berkomunikasi secara efektif dalam percakapan pada situasi sosial yang umum. Prinsip itu menjelaskan bagaimana penutur atau petutur bertindak kooperatif atau saling bekerja sama dan saling menerima untuk memahami dengan cara tertentu. Oke, selanjutnya adalah conversational maxim. The cooperative principle is an umbrella term for 9 components that guide how we communicate. These 9 components are grouped together into 4 categories called the maxim of conversation atau maksim percakapan. Dibagi menjadi 4. Yang pertama ada quality, yang kedua ada quantity, yang ketiga ada relation, yang keempat ada manner. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari 4 kategori dari 9 komponen di maxim of conversation, yaitu ada quality, quantity, relation, dan manner.
Jadi yang pertama, apa sih quality itu atau kualitas? Maxim kualitas, yaitu maxim ini mengharuskan setiap peserta pertuturan untuk memberikan sumbangan informasi yang benar. Dengan kata lain, baik penutur maupun mitra tutur tidak mengatakan apa-apa yang dianggap salah, dan setiap kontribusi percakapan hendaknya didukung oleh bukti yang memadai. Apabila dalam suatu pertuturan ada peserta tutur yang tidak mempunyai bukti yang memadai, mungkin ada alasan-alasan tertentu yang mendasarinya. Seperti contoh, seorang penanya bertanya, ada berapa maksim kerjasama menurut Grace? Orang yang diajak bicaranya menjawab, menurut buku Grace yang saya baca, ada 4 maksim dalam prinsip kerja. Nah, pada contoh di atas itu adalah memberikan sumbangan informasi yang benar, bahwa menurut buku Grace yang dia baca, ada 4 maksim, yaitu maksim kualitas, kuantitas, maksim relevansi atau relation, dan manner. Jadi itu adalah informasi yang benar, sangat benar. Itu yang dimaksud dengan maksim kualitas atau yang kedua adalah maksim quantity atau maksim kuantitas. Ada pertuturan, setiap peserta percakapan diharuskan untuk memberi sumbangan informasi yang dibutuhkan saja, jadi tidak berlebihan. Dan jangan memberikan sumbangan informasi yang lebih informatif daripada yang diperlukan. Misalnya, ada sebuah percakapan, orang buta itu ternyata tukang pijat. Nah, yang kedua, ada orang yang tidak dapat melihat itu ternyata tukang pijat. Jadi, seorang penutur yang wajar tentu akan memilih tuturan yang pertama, yaitu orang buta itu ternyata tukang pijat, dibanding dengan tuturan yang kedua, yaitu orang yang tidak dapat melihat itu ternyata tukang pijat. Tuturan pertama dianggap lebih efektif dan efisien, serta mengandung nilai kebenaran atau truth value. Setiap orang tentu paham bahwa orang buta pasti tidak dapat melihat. Dengan demikian, elemen tidak dapat melihat dalam tuturan yang kedua dianggap berlebihan. Adanya elemen yang tidak dapat melihat dianggap bertentangan dengan maksim kuantitas, karena hanya menambahkan hal-hal yang sudah jelas dan tidak perlu diterangkan lagi. Selanjutnya adalah maksim relation atau maksim relevansi. Jadi maksim relevansi itu adalah maksim ini mengharuskan setiap peserta percakapan memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Seperti contoh sebuah percakapan, there is somebody at the door. Dan yang B atau orang yang diajak bicara itu menjawab, I'm in the bed. Ketika si A mengatakan bahwa B mengatakan kepada si B bahwa ada seorang yang datang di depan pintu rumah dan berharap si B itu untuk membukakan pintu untuk tamu itu, maka si B tadi menjawab atau mengatakan bahwa dia sedang berada di kamar mandi pada saat itu. Jawab si B mengimplikasikan bahwa dia mengharapkan si A mengerti di mana si B berada saat itu, sehingga si B tidak bisa membukakan pintu dan melihat siapa yang datang pada saat itu. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa keterkaitan antara peserta tutur tidak selalu terletak pada makna ujarannya, tetapi dapat pula terletak pada apa yang diimplikasikan ujaran tersebut.
Oke, jadi sudah jelas tentang maxim relevansi. Selanjutnya yaitu maxim pelaksanaan. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah maxim pelaksanaan atau manner. Dengan maxim ini para peserta pertuturan diharapkan untuk berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak terpaksa atau dipaksa, dan tidak berlebihan, dan serta runtut. Itu yang dinamakan dengan maxim pelaksanaan atau manner. Kembali ke PPT, yaitu quality. Di sini dikatakan jika maxim quality itu adalah do not say what you believe to be false. Yang kedua ada do not say that for which you lack adequate evidence, yaitu jangan katakan apa yang Anda yakini salah dan jangan katakan apa yang Anda tidak memiliki bukti yang mewadai. Sudah saya jelaskan di awal tadi untuk maxim quality bahwa jika membicarakan suatu hal itu harus ada buktinya. Tuh, yang kedua adalah maxim quantity, yaitu kuantitas. Yang pertama, berikan kontribusi Anda seinformatif yang diperlukan untuk tujuan pertukaran saat ini saja. Dan jangan membuat kontribusi Anda lebih informatif daripada yang diperlukan. Jadi memberikan info ataupun ketika ada seorang yang bertanya, kita jawab ya ala kadarnya saja. Tidak usah terlalu berlebihan dalam menjawab atau terlalu informatif. Tuh, yang ketiga ada relation, yaitu hubungan. Membuat kontribusi Anda relevan. Yang terakhir ada manner atau cara. Kita harus jelas dan terkhususkan, hindari ketidakjelasan, hindari keambiguan dalam berkata-kata, dan singkat. Hindari terlalu banyak yang tidak diperlukan. Yang terakhir adalah tertib. Selanjutnya adalah relationship between the speaker and the maxim. Jadi hubungan antara si speaker atau yang berbicara dengan the maxim, yaitu in a conversation the speaker might do one of four things with regard to the cooperative principle and the maxim. Number one, the speaker might observe the maxim. This is the default assumption, yaitu dalam percakapan pembicara dapat melakukan salah satu dari 4 hal yang berkaitan dengan prinsip kerjasama dan maxim. Yang pertama adalah pembicara mungkin mematuhi maxim. Ini adalah asumsi default. Jadi si pembicara itu mungkin atau harus mematuhi maxim yang ada, 4 maxim tadi. Yang kedua, the speaker may opt out of a maxim by using a phrase that eliminates or mitigates the effect of the maxim and signal this to the others. This phrase is called a head. Penutur dapat memilih keluar dari maxim dengan menggunakan frasa yang menghilangkan atau mengurangi efek dari maxim dan memberi sinyal ini kepada si penerima. Dan frasa ini disebut dengan head atau lindung nilai. Dan yang ketiga, the speaker may vote a maxim to the full knowledge of the others. Pembicara mungkin melanggar sebuah pepatah sepengetahuan lawan bicara. Jadi ketika kita bicara harus berhati-hati, jangan sampai melanggar dalam hal informasi terutama. Yang terakhir adalah the speaker may violate a maxim, for the example lie.
Jadi pembicara mungkin melanggar maksim, yaitu berbohong. Contohnya, ketika pemberian ini maksim kualitas, yaitu jangan sampai kita memberikan informasi yang bohong atau informasi yang salah. Kita akan membahas tentang opting out hedges. Apa sih yang dimaksud dengan opting out hedges itu? Yaitu memilih mengeluarkan hedges sebagai alat pengelakan. Jadi bisa dikatakan hedges itu adalah alat pengelakan ataupun suatu kata-kata pengelakan. Hedges itu sangat penting dalam komunikasi, sangat membantu penulis untuk melindungi posisi mereka karena klaim-klaim tidak bisa dipatahkan. Seperti contoh di dalam maxim quality, seperti as far as I know, seperti yang saya tahu, I might be wrong but, dan selanjutnya yang maxim quantity, as you probably already know, dan yang maxim relation contohnya oh by the way, dan contoh dari maxim manner, I'm not sure if this is clear but, tetapi apa, yaitu adalah contoh dari opting out hedges dari keempat maxim. Selanjutnya adalah violating versus violating maxim. Apa sih yang dimaksud dengan violating? Violating yaitu pelanggaran maxim. Pelanggaran menurut Grace terjadi ketika pembicara sengaja menahan diri untuk menerapkan maxim tertentu dalam percakapan mereka untuk menyebabkan kesalahpahaman di pihak peserta atau untuk mencapai beberapa tujuan lainnya. Contoh dari violating yaitu the boy has been playing games for hours when her mother asks, "Mother, did you study all day long?" Anak menjawab, "Yes, I have been studying till now." Nah, itu adalah contoh dari violating ataupun pelanggaran maxim. Selanjutnya adalah floating. Floating yaitu menurut Levinson, pelanggaran maxim terjadi karena pembicara dengan sengaja berhenti menerapkan maxim, membujuk pendengarnya, menyimpulkan makna tersembunyi di balik ucapan, yaitu penutur menggunakan implikator. Pelanggaran terhadap maxim tidak hanya dapat dilihat di kehidupan nyata, tetapi juga di film-film. Sebagai contoh, floating yaitu teacher to a student who arrive late more than 10 minutes to the class meeting. Selanjutnya adalah conversational implicator, yaitu it is a conversational implicator that arise from observing. Jadi ini adalah implikator percakapan yang muncul dari mengamati maxim dan mengikuti prinsip kerjasama. Contohnya di quality, maxim kualitas atau quality itu adalah John passed away last week. John meninggal minggu lalu. Pembicara, the speaker believe that John passed away the previous week and has evidence that he did. Bahwa pembicara itu percaya bahwa John meninggal sebelum minggu dan memiliki bukti yang cukup bahwa dia melakukannya. Nah, itu adalah contoh dari conversational implicator maxim quality. Dan selanjutnya adalah quantity. Contohnya John has 6 car. John memiliki 6 mobil. Nah, John memiliki paling banyak 6 mobil. Dan yang ketiga adalah maxim relation. Yang keempat, yang terakhir adalah maxim manner. Seperti contoh, John washes his hand and eats his lunch. John mencuci tangannya dan makan siang. Jadi John pertama mencuci tangannya dan kemudian makan siang. Itu adalah cara atau maxim manner. Oke, yang terakhir adalah conversational implicator from floating. It is a conversational implicator that arises from floating that maxim but nevertheless following the cooperative principle. Jadi ini adalah implikator percakapan yang muncul dari pelanggaran maksim tetapi tidak mengikuti prinsip kerjasama.
seperti contoh yang telah di slide, yaitu di quantity ada mom, seorang ibu, have you finished your homework? That I have finished my algebra. Jadi sebelum menyelesaikan bahasa Inggris, si anaknya itu menyelesaikan aljabar, lalu ibunya menginstruksi ataupun menyuruhnya untuk menyelesaikan bahasa Inggrisnya juga. Yang kedua adalah relation, yang ketiga ada manner dan quality. Okay, I think enough for today. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.